Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Heart of Stone yang dirilis pada tahun 2023. Dimulai filmnya di sebuah tempat di pegunungan es yang terletak di Italia, dan kisah akan berfokus pada sebuah tim agen mata-mata rahasia yang disebut dengan MC-10, yang terdiri dari Bailey, Young, Parker, dan salah satunya adalah Stone Russell. Di sini mereka ditugaskan untuk mengeksekusi seorang bos mafia besar yang paling dicari di Eropa yang bernama Mulyadi. I have eyes on Mulvaney. Intel was good. Russell Stone adalah seorang agen MC-10 yang ahli di bidang IT. Bersama dengan rekannya Bailey sedang berada di sebuah mobil van untuk memberikan informasi dan mempermudah pekerjaan dua agen yang bertugas di lapangan, yakni Young dan Parker. Karena Stone adalah agen mata-mata yang juga adalah seorang hacker jenius, berhasil menambahkan nama dan wajah Parker serta Young ke daftar tamu supaya mereka bisa dengan mudah untuk memasuki kasino Pondok Sky agar cukup dekat untuk meretas kunci keamanan. Namun yang terjadi adalah koneksi atau jaringan Stone yang gunakan terputus. Entah apa yang terjadi sehingga Stone tidak bisa memasukkan Young dan Parker ke daftar tamu VIP. Dan satu-satunya jalan adalah Stone harus meretas handphone kepala keamanan di sana secara langsung dengan jarak tidak lebih dari 3 meter. Teruntuk itu karena Stone yang tidak memiliki keahlian di lapangan mencoba keluar dari mobil van tersebut. Parker yang sempat melarangnya karena Stone adalah seorang IT, namun Bailey meyakinkan bahwa Stone bisa melakukannya. Karena waktu yang tidak banyak, akhirnya Stone menjalankan aksinya setelah mengetahui Mulyadi telah masuk ke dalam. Thanks, Bailey. Kemudian mereka bergerak dengan perlahan untuk mengintai dari jarak jauh. Diketahui kepala keamanan sedang bermain blackjack. Dengan begitu Stone mau tidak mau harus ikut bermain, meski ia belum tahu tidak mengerti sama sekali bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Dengan mudah peretasan dilakukan, namun si kepala keamanan sempat merasa curiga dan langsung menghampiri Stone. Tapi untungnya Stone dengan cepat berpura-pura sedang membuka YouTube guna membaca tutorial cara berjudi yang halal, guys. Setelah begitu Stone pergi dari sana untuk mencari tempat teraman untuk melacak titik di mana Mulyadi berada. Ketika itulah Young dan Parker pun bergerak memasuki sebuah lorong gelap, di mana setelah mereka diberi akses untuk masuk ke dalam, disitulah ada sebuah tempat bermain judi terlarang, yang mana di dalamnya terdapat Mulyadi dan anak buahnya yang sedang berjudi. Saat itulah di mana rencana mereka akan menyuntikkan Mulyadi sebuah racun untuk memasukkan serangan jantung dan membuatnya tidak sadarkan diri. Namun aksinya tersebut digagalkan oleh para pengawalnya. Oleh sebab itulah Young dan Parker harus berhadapan dengan anak buah Mulyadi yang sedang menjaganya. I've got Mulvaney. Bailey, get us out of here fast. Setelah mereka berhasil melumpuhkannya, Parker segera meminta Bailey untuk bersiap karena mereka telah mendapatkan Mulyadi. Akan tetapi yang terjadi adalah komunikasi mereka telah dibajak oleh seseorang wanita yang tidak salah berasal dari India yang sedang memperhatikan pergerakan mereka, guys. Entah apa tujuan wanita tersebut dengan sengaja memperlihatkan sosoknya di hadapan Stone. Menyadari ada hal yang tidak beres, mereka pun mengubah rencana dan segera pergi untuk saling bertemu di mobil. Dan Parker bersama dengan Mulyadi menaiki sebuah kereta gantung dan mereka akan bertemu di bawah sana. Sementara Bailey menjemput Young dan Stone. Namun Young melihat bahwa pasukan Mulyadi sudah berada di ujung jalur kereta gantung tersebut untuk menunggu kedatangan Parker dan juga bos besar mereka. Menyadari rekannya dalam bahaya, mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Parker guna menghadapi anak buah Mulyadi yang sudah menunggu di bawah. Saat berlari menuju mobil, Stone sempat terjatuh. Saat itu Young menyadari hal itu akan menghambat perjalanan mereka. Dan tidak ada waktu lagi, akhirnya Young dan Bailey pun meminta Stone untuk tetap tinggal dan berlindung di tempat tersebut. Stay put. We'll be back. Namun guys, apa yang akan terjadi adalah Stone berpura-pura bahwa kakinya sedang tergilir dan kemudian dia pun menggunakan alat komunikasi yang lebih canggih lagi dan terhubung dengan seorang pria yang dipanggil dengan sebutan Jack. Entah siapa Jack sebenarnya, namun jelas bahwa Jack bukanlah bagian dari tim misi ini. Tapi Jack saat itu memberikan arahan pada Stone dengan sistem komputer hologram yang sangat canggih di hadapannya.
di mana sistem tersebut memberikan alternatif jalan pilihan dengan presentasi keberhasilan di tiap rute jalan yang ia pilih, lengkap dengan gambaran keberadaan Stone yang memutuskan salah satu alternatif jalan tersebut. 9, we have your position in the full overview. Seperti yang Parker katakan bahwa Stone tidak berpengalaman untuk beraksi di lapangan, tapi nyatanya apa yang dilakukan oleh Stone ini jelas bukan aksi dari seorang yang tanpa berpengalaman. Dan bisa dilihat bahwa Stone bukanlah wanita biasa yang hanya sekedar menjadi beban saja, tidak seperti yang dikira oleh anggota timnya. Aksinya pun itu ia lanjutkan dengan merebut salah satu motor pengendara di sana untuk menuju tempat di mana anak buah Mulyadi berada. Tepat ketika salah satu anak buah Mulyadi akan membidik Parker, dan dengan tepat waktu Stone tiba di tempat tersebut dengan sedikit bantuan dari Jack. Jack, give me a line. Di mana dari tempat Jack berada, ia bahkan bisa mematikan lampu yang ada di sekitarnya Stone, hingga memuluskan upaya Stone dalam membantu para anak buah Mulyadi. Kemudian Yang dan Bailey akhirnya tiba di tempat tersebut. Di sini Yang sempat sedikit heran dengan kemana hilangnya anak buah Mulyadi. Namun tidak ambil pusing yang lebih jauh, yang penting mereka semua selamat. Namun sialnya semua aksi mereka terasa percuma karena Mulyadi mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun sianida. Dan Jack pun memperingatkan masalah terakhir pada Stone sekaligus akhir dari komunikasi mereka, di mana ia berkata bahwa Stone harus membereskan jasad mereka semua dan cepat-cepat segera kembali ke puncak gunung sebelum timnya datang menjemputnya agar menghindari kecurigaan dari anggota tim lainnya. Alright, genius. Now what? Cerita pun berlanjut kekacauan dari misi tadi. Alhasil mereka pun kena marah oleh atasan mereka, dan mereka mengalihkan target pada wanita yang meretas komunitas mereka saat itu. Tapi di sini mereka diberi misi baru, justru mereka kena hukum untuk menyusun laporan yang sangat membosankan dan harus merelakan wanita tersebut. Waktu pun berlalu, mereka semua mendatangi sebuah restoran guna merayakan kegagalan pertama dalam misi mereka, di mana mereka menertawakan alasan Stone yang menghilang saat misi penangkapan Mulyadi yang mana ia berbohong. Padahal yang kita semua nonton tahu apa yang dilakukan oleh Stone sebenarnya. Kemudian Bailey membuka pembicaraan soal siapa wanita si peratas itu, di mana ia menduga bahwa wanita tersebut adalah salah satu agen rahasia dari sebuah organisasi yang dinamakan diri mereka dengan sebutan The Carter. Namun semuanya mengolok-ngolok Bailey yang percaya dengan mitos tersebut, dan benar saja apa yang dikatakan olehnya, keberadaan The Carter bukanlah hanya isapan jempol belaka. Namun satu kesalahan Bailey yang berpikir bahwa wanita pertama yang meretas mereka adalah agen The Carter, melainkan Stone sendiri alias rekan mereka yang termasuk salah satu The Carter. The Carter sendiri adalah sebuah organisasi rahasia terdiri dari mantan agen intelijen yang sangat terlatih. Mereka bergerak secara independen, tidak diatur sama negara dan ideologi politik manapun. Mereka bekerja membereskan segala masalah yang terhalang oleh yang namanya birokrasi, namun dengan tujuan yang sama, yakni menjaga perdamaian dunia, yang mana organisasi tersebut dilengkapi dengan teknologi yang sangat bagus, di mana mereka memiliki sebuah komputer kuantum yang sangat canggih yang mampu meretas apapun dan dimanapun. Dan sang operator komputer mereka adalah Jack sendiri. Stone sendiri tergabung di satuan Hair atau hati dengan kode panggilan 9 hati. Dari sini mulai terungkap bahwa Stone adalah seorang double agen alias agen ganda yang menyusup di antara Parker, Yang, dan juga Bailey sebagai misi sungguhan. Tugasnya di sini adalah untuk membantu penyamaran dari tim MC-10 yang tanpa diketahui sama sekali oleh mereka. Tapi mari saya uraikan terlebih dahulu bagian dari The Carter. The Carter yaitu sebuah kelompok atau organisasi penjaga perdamaian rahasia, di mana kelompok ini dipegang oleh para petinggi, dalam artian adalah raja atau ketua yang disebut dengan King, dan memiliki anggota dari para agen mata-mata rahasia profesional yang tersebar di segala penjuru pada alam semesta ini, termasuk dengan Stone Racer yang kita ketahui sekarang. Beberapa dari para petinggi menyebut dirinya sebagai pemimpin dengan sebuah panggilan yang disebut dengan sebuah kartu remi, yang kalian mungkin pasti mengetahuinya. Mereka memimpin para anggotanya dengan nama dari keempat jenis dari kartu remi, yaitu King of Speed atau Scope yang dipimpin oleh ini orang. Karena tidak ada namanya jadi kita sebut saja dia Talenta. King of Hair atau hati yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Nomad.
King of Diamond atau berlian yang juga disebut dengan wajik, dipimpin oleh seorang nenek bernama Nenci, yang kita panggil saja dia si nenek gaul. King of Club atau keriting yang dipimpin oleh seorang pria agen badan intelijen dari Tiongkok bernama Jiangsu. Di sini mereka bergabung dalam organisasi The Carter karena mereka dahulunya adalah masing-masing seorang agen mata-mata yang sudah pasti sangatlah ahli dalam menjalankan tugasnya. Kembali pada Stone, saat itu dia dihubungi oleh Jake yang menjadi bagian dari kelompok yang sama seperti Stone menggunakan sistem yang sangat canggih sekali itu, di mana sistem ini mampu mengendalikan atau mengoperasikan bahkan memberikan arahan yang sangat akurat sekali untuk membantu setiap anggotanya dalam menjalankan misi mereka. Dijelaskan bahwa sistem ini diberi nama Hair atau bahasa Indonesianya yaitu hati. Hati adalah sumber kekuatan dari The Carter, senjata paling kuat yang tidak disadari oleh orang-orang. Dia bisa meretas apapun dan dimanapun itu, termasuk ponsel, jaringan listrik, bank, pemerintah, militer, dan lain sebagainya. Semua yang ada pada alam semesta ini termasuk rahasia yang Anda sedang nonton juga mereka ketahui. Tapi guys, itu semua hanya film ya guys. Benda ini bisa saja menjadi sangatlah berbahaya sekali jika berada di tangan yang salah. Teruntuk itu The Carter digunakan untuk menjaga perdamaian dunia Sky. Orang Eropa menggunakan ini jika tugas mereka ingin menjaga perdamaian dunia. Tentu saja si wanita peretas tadi tidak lepas dari bantuan The Carter. Mereka tentunya dengan mudah bisa mengungkapkan siapa sosok di balik wanita pertama tersebut. Dan wanita itu bernama Kia, seorang wanita jenius dan berbakat dari India berusia 22 tahun, yang bakatnya tersebut menarik perhatian seorang miliarder India bernama Niam, dan melatihnya hingga menjadi ahli IT seperti saat ini. Stone pun merasa janggal dengan semua tindakan yang Kia lakukan, di mana dia secara terang-terang meretas komunitas M16 dan menampakkan dirinya begitu saja di hadapan Stone. Namun pemimpin dari tim hati yang bernama Nomad berkata lain, di mana dia memberikan Stone untuk menangkap wanita itu secepatnya. Kia sendiri diketahui kini berada di Portugal atau lebih tepatnya di kota Lisbon. Dan Nomad akan dengan sengaja membocorkan lokasi tersebut pada M16 agar Stone dan yang lainnya dikirim untuk melakukan misi intelijen menuju ke kota tersebut. Mengingat sebuah aturan penting dari The Carter, dan dengan tegas Nomad berkata di mana dalam penyamarannya mereka dilarang untuk menjalin sebuah hubungan emosional karena dikhawatirkan akan mengganggu pengambilan keputusan dan kerahasiaan identitasnya. Sehingga cerita misi mereka pun berjalan dengan lancar, yang mana Stone dan yang lainnya pun dikirim oleh M16 menuju Lisbon guna mencari keberadaannya. Setiba di sana mereka sejenak beristirahat dan sedikit bersantai untuk melepas tekanan dari perjalanan misi yang mereka tempuh. Tapi kemudian datanglah beberapa tentara bayaran yang menyerang mereka sampai membuat Parker pun tidak sadarkan diri. Beruntungnya lainnya masih bertahan, dan yang masih mengira bahwa Stone adalah teknisi IC lemah yang tidak bisa memiliki kemampuan fisik, yang pun menyuruhnya untuk menyelamatkan diri. Begitupun juga dengan Jack yang saat itu langsung terhubung dengan Stone. Ketika itu Jack memberikan jalur pelarian aman baginya, namun Stone berkata lain, dia lebih memilih untuk membantu teman-temannya, sehingga ia pun tidak bisa begitu saja meninggalkan teman-temannya dalam bahaya. Alhasil ia pun mengabaikan perintah dari tim hati dan kembali untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Get out, now! Stone menghabisi semuanya, dan tentunya rekan-rekannya pun tidak percaya atas apa yang mereka saksikan. Saat itulah tidak buang waktu yang lebih banyak, mereka pun langsung melakukan pelarian, entah siapa yang mengejar mereka. Namun salah satu pengejarnya yang kita sebut saja dia adalah Morgan, atau terserah kalian yang mau sebut dia siapa. Dia terus mengejar mereka semua, dan lagi-lagi Stone membuat heran pada rekan-rekannya, di mana selama ini Stone mengaku dia tidak bisa berkendara. Justru kini dengan adrenal yang sangat tinggi membawa rekannya dengan sebuah mobil untuk melakukan pelarian dan agar terlepas dari kejaran si Morgan ini. Hingga akhirnya mereka pun terlepas dari kejaran para tentara bayaran tersebut. Namun tentunya menyisakan sebuah tanda tanya yang besar, akankah siapa sosok Stone sebenarnya? Namun ketika Stone hendak mengadakan tentang identitas aslinya, tiba-tiba Parker saja menembak mati Bailey dan Young.
No, we don't. Entah di mana jalan pikirnya, kini Stone tidak percaya atas apa yang Parker lakukan. Kemudian mereka berdua pun langsung terlibat dalam perkelahian yang mana Parker melukai Stone dengan pisau, namun dengan mudah Stone menyudutkannya. Yang ternyata semua itu memang kesengajaan Parker, di mana pisau tersebut sudah dilumuri oleh racun sebelumnya, sehingga membuat Stone tidak lapar daya. Dan disinilah Parker mengatakan semuanya yang sebenarnya. Nyatanya tidak hanya Stone yang bisa menyimpan rahasia selama ini. Faktanya Parker dan Kia yang ada di pihak yang sama, yang mana mereka bersekongkol mengadakan arena judi guna memancing keadaan bos Mulyadi di Italia itu. Hingga Mulyadi yang saat itu tewas oleh racun cyanida pun adalah ulah Parker yang sengaja meracuninya. Alasan sebenarnya hanyalah satu, Parker dan Kia mengetahui bahwa ada agen Carter yang menyusup di M16 dan semua mereka lakukan untuk memancing siapakah agen tersebut. Sehingga kini terungkap bahwa Stone lah orangnya. Parker dan Kia menginginkan teknologi komputer yang canggih yang dimiliki oleh tim Hati dan bermaksud untuk merebutnya untuk memuluskan rencananya. Maka dari itu Parker pun menyuntikkan sebuah pemancar mikro kemudian langsung pergi begitu saja. Pada akhirnya Stone pun berhasil diselamatkan dan sudah berada di markas tim Hati, di mana saat itu Stone berusaha untuk mengatakan bahwa markas Hati berada dalam bahaya dan di dalam tubuhnya terdapat sebuah alat mikro yang telah tertanam. Namun semua itu sudah terlambat karena Parker dan Kia sudah melakukan peretasan. Untungnya Stone berhasil mengeluarkan alat mikro tersebut dan langsung menghancurkannya. Saat itu Stone meminta agar mereka mematikan semua sistem komputer Hati untuk menjaga-jaga agar sistem ini tetap aman. Namun Nomad dan Jack tidak setuju dengan hal tersebut. We need to shut it all down now. Mendengar peringatan dari Stone, sehingga Stone dikeluarkan dari tim Hati atas semua yang telah terjadi dan menyalahkan Stone karena dia mengabaikan perintah dari tim Hati hingga penyamarannya pun terbongkar. Dan dengan berat hati Stone pun meninggalkan tempat tersebut. Kemudian di suatu waktu, keempat kepala tim The Carter melakukan sebuah pertemuan untuk mengungkapkan siapa Parker sebenarnya. Semua berawal dari tahun 2015 ketika Nomad dulu bergabung di The Carter. Saat itu Parker adalah salah satu bagian dari pasukan MSC untuk menghentikan pemberontak dari distribusi senjata. Namun semuanya hanyalah jebakan sehingga seluruh MSC akhirnya ditangkap oleh para pemberontak, yang mana pusat MSC menerima laporan bahwa seluruh agennya telah tewas. Dan untuk menghentikan aliran senjata para pemberontaknya lebih jauh, akhirnya para petinggi MSC atau lebih tepatnya yang saat ini menjabat sebagai kepala dari tim keriting bernama Lee, memerintahkan sebuah drone yang berisikan misil guna membumi hanguskan tempat di mana agen tersebut ditangkap. Dan untuk membuatnya seolah terjadi karena ulah dari para pemberontak, mereka menutupi semua bukti dan tidak ada laporan investigasi bahwa tidak ada catatan agen yang terlibat di insiden tersebut. Dan pada kenyataan ada satu agen yang selamat yang tidak lain dan tidak bukan dia adalah Parker sendiri. Di tempat lain tidak seperti yang diduga, ternyata Kia masih memiliki hati nurani, di mana dia tidak setuju dan merasa marah dengan Parker, yang mana Parker dengan mudah membunuh Bailey dan Yang, di mana hal tersebut tidak ada dalam kesepakatan mereka. Hingga dari sini terlihat bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yakni untuk merebut sistem komputer Hati, namun dengan maksud yang berbeda. Dan tujuan mereka kali ini adalah pergi ke Afrika Barat, yang mana ternyata tujuan mereka untuk meretas markas tim Hati, di mana mengetahui keberadaan server sekaligus prosesor yang menjalankan segala perintah dari komputer Hati. Tempat tersebut biasa mereka katakan dengan sebutan locker, yang diketahui kini berada di Afrika Barat, yang terbang pada sebuah pesawat di ketinggian 4.000 kaki, yang mana Parker dan Kia akan mengambilnya. Di waktu yang sama namun tanpa tim Hati, Stone berhasil melacak keberadaan Kia dan berhasil mendapat di mana ia berada, sekaligus menyadari tujuan Kia dan Parker di tempat tersebut. Dengan seorang diri dan tanpa timnya, Stone pun langsung bergegas menuju ke sana. West Africa, the locker. Tidak berselang lama, tim Hati pun kehilangan akses pada sistem canggihnya sebagai pertanda bahwa Kia dan Parker telah menjalankan aksinya. Dan sialnya, di Afrika Barat tidak ada satupun seorang agen The Carter yang ada di tempat tersebut, sehingga mereka akan sulit sekali untuk menghentikan pembajakan tersebut. Namun dengan tenaga cadangan komputer yang tersisa melalui sistem pemindahan seadanya, mereka mendapati seseorang yang mendekati lokasi locker tersebut dengan kecepatan yang cukup begitu tinggi, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Stone. It's Stone.
She's not gonna make it. Hingga pada akhirnya Kia pun mendapatkan inti prosesor dari komputer. Tim hati saat itu kehilangan kendali atas sistemnya dan Kia mengunci dirinya sebagai admin sehingga hanya dialah satu-satu orang yang bisa mengakses sistem tersebut. For who? Disitulah Kia dan Parker berusaha melarikan diri dari tempat tersebut dan di situ ada Stone yang berusaha mengejar mereka. Dan berhasil mendapatkan Kia dan terpaksa mereka harus terjun bebas dari ketinggian 4.000 kaki dengan tanpa adanya parasut di punggungnya. Dan beruntungnya mereka masih bisa selamat. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, Kai merasa bahwa inilah saatnya aku yang akan menjadi sang penguasa. Akan tetapi bukanlah hal itu mudah baginya. Tentunya Stone yang lebih terlatih pun berhasil membalikkan keadaan dan berbalik memegang kendali. Come on, get up. Tidak ingin mati begitu saja, akhirnya Kia mau ikut dengan Stone sembari menunggu jemputan dari orang baik atau dari rekannya Kia itu sendiri, yakni si Parker. Saat itu pula ada sebuah mobil yang menghampiri mereka. Sempat mereka khawatir akan berpikir bahwa di mobil tersebut adalah Parker dan anak buahnya. Namun ternyata itu hanyalah seorang ibu-ibu gaul penduduk lokal dengan sangat baik hati dan menawari mereka tumpangan. Yang padahal ibu-ibu tersebut adalah suruhan saja, atau lebih tepatnya adalah anak buah dari Parker. Dengan terpaksa Stone pun melarikan diri dari kejaran mereka hingga meninggalkan Kia yang kembali kepada Parker dan komplotannya. Disitulah Kia pun mulai menyadari bahwa dia ada di pihak yang salah. Dengan susah payah mencapai pesisir pantai, beruntung salah satu agen dengan kode 6 hati tiba-tiba muncul dan langsung berhasil menyelamatkannya. Six of Hearts. Nomad sense abyss. Tidak berselang lama, Nomad pun menghubungi Stone dan mencoba untuk berdamai dengannya dan mengabarkan bahwa Parker dan Kia kini menuju ke Islandia, di mana di sana ada sebuah fasilitas untuk mereka bisa mengoperasikan sistem komputer hati. Sementara Nomad menuju ke sebuah bunker sebagai markas dadakan mereka. Di sisi lain, tim Kriting yang dipimpin oleh Lee pun berada di Islandia, dan Stone bersama dengan agen 6 hati pun menuju ke tempat tersebut. Lalu Parker dan Kia yang sudah berada di Islandia mulai memasang prosesor sistem hati dan kini mereka mulai menggunakan sistem hati terbaik yang ada di dunia saat ini. Yang mana Kia membuktikannya bahwa dengan secara mudah dia mendapatkan bukti kebusukan dari Nia dan langsung mempublikasikannya. Sementara Parker pun menjalankan misi balas dendamnya di mana ia membantai satu persatu kepala dari tim The Carter. Yang pertama dari kepala tim Wajik atau si nenek yang sedang berada di sebuah lift. Dengan mudah Parker mengambil aksesnya. Drop the lift. Dilanjutkan kemudian dengan Parker yang mencoba untuk menghabisi tim hati yang berada di markas bunker mereka. Parker mengurung mereka dan membiarkan mereka kehabisan oksigen di tempat tersebut dan menjadikan markas mati atau kuburan dari mereka sendiri. Rasa tidak percaya atas apa yang semua Parker perbuat, dan saat Parker lengah, Kia mencoba mengunggah kode akses untuk melumpuhkan sistem hati dan langsung menghubungi Stone. Stone, you need to get out. Where is she? Guna mengingatkan Stone agar menghentikan aksi penyerbuan yang dilakukan oleh tim Kriting karena semua ini hanyalah jebakan yang sudah dipasang oleh Parker. Namun semuanya sudah terlambat, guys. I hear you. Di tempat Nomad berada ketika semua teknologi canggih tidaklah berguna, ujung-ujungnya ia menggunakan telepon konvensional untuk menghubungi Stone dan memberitahukan padanya bahwa mereka terkurung dalam sebuah bunker dengan waktu yang tersisa. Diperkirakan tidak lebih dan tidak kurang hanya tinggal 50 menit lagi, sehingga Stone harus bergegas pergi menuju tempat di mana Kia dan Parker berada untuk menyalakan kembali akses hati dan menyelamatkan Nomad dan yang lainnya. Namun ketika itu si Morgan tiba-tiba datang mengejarnya hingga akhirnya Stone pun berhasil meloloskan diri sekaligus menghabisi saat itu. Dengan penuh kesopanan ia pun membajak sebuah truk untuk melanjutkan misinya.
Kembali pada Parker, akhirnya Parker pun kembali mendapatkan Kia dan memaksa untuk langsung kembali mengaktifkan sistem mati. Disitulah Parker menyadari bahwa Stone sudah berada di tempat tersebut. Ketika itu Stone bersama dengan Kia pun melakukan perlawanan, meski bisa dibilang terlalu sulit melawan seorang pria yang berbadan besar. Apalagi dia adalah mantan tentara yang juga seorang agen khusus. Akan tetapi dengan sedikit bantuan dari Kia, akhirnya Stone pun berhasil menghabisi Parker. Kia kemudian mengambil alih sistem mati sehingga ia berhasil menyelamatkan tim yang tersisa. Nomad, tell me you're okay. 1 tahun kemudian dan selama itu pula Kia menjadi tahanan khusus tim The Carter, sementara Stone kembali bertugas di tim Hati. Dan pada waktu itu pula ia mengunjungi Kia di rumah tahanannya dengan maksud dan mengajaknya bergabung dengan timnya, di mana Stone memberikan sebuah kartu tanda pengenal dengan kode panggilan Joker. Kini Stone dan Kia pun menjalankan aksinya yang tanpa disadari oleh kita semua bahwa kehadiran dirinya itu saja pun sudah mengalihkan perhatian dunia. Dan mungkin hanya ini dulu saja dari cerita filmnya. Pesan yang saya sampaikan dari film ini adalah tidak ada malapetaka yang lebih besar daripada keinginan yang berlebihan. Tidak ada rasa bersalah yang lebih besar dari ketidakpastian, dan tidak ada bencana yang lebih besar daripada keserakahan itu. Sekian dari saya, terima kasih untuk kalian yang sudah like video ini, and see you next video guys.